Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Baik, kita malam ini kita membahas atau mentadaburi surat Al-Mujammil, surat yang ke-73 dari Al-Quran. Jumlah ayatnya semuanya ada 20. Jadi mudah-mudahan bisa kita tuntaskan. Jadi tadabbur ini seperti biasa, yang pertama membaca, kemudian menghafal gitu ya, menghafalkan bacaannya. Kemudian tahap kedua nanti memahami artinya, memahami maknanya ya. Tahap ketiga, nah itu nanti silahkan untuk yang ketiga itu, apabila sudah dipahami maka dijadikan sebagai informasi penting buat kita. Apabila di situ nanti ada petunjuk ya, perintah untuk dilaksanakan, maka tinggal kita menunaikan, menjalankan itu. Jadi mungkin pada malam ini kita dari ayat 1 sampai ayat 11 aja dulu ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan thaqila inna nasi'atal laili hiya ashaddu aw aqwamu qila innalaka fin nahari sabhan tawila wadhkurisma rabbika watabatal ilaihi tabtila Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattahidhu wakila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajron jamila wadarni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Atasnya innaladaina ankala wajahima, itu ayat ke-12. Baik, kita coba sekarang memahami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mujammil, ini adalah kata panggilan ya, kata seruan ya. Ya ayyuha, sering kita dengar ya ayyuha ya. Artinya hey atau wahai gitu ya. Wahai. Wahai kalian, wahai dikau, wahai kamu. Itu arti ya ayyuha. Yang dipanggilnya adalah al-mujammil. Mujammil artinya yang berselimut. Jadi kalau yang berselimut ini semua sudah paham lah ya. Maksud yang berselimut itu berarti identik dengan orang yang lagi apa? Lagi tidur ya. Jadi yang dipanggil adalah orang yang sedang tidur ya, agar nanti ada panggilannya itu pada ayat kedua nanti kumil lail. Kum itu bangun. Jadi saya kira cukup jelas ya ayat 1 ya. Jadi panggilan kepada orang yang berselimut ya. Orang yang sedang tidur lah. Ayat kedua, kumil laila illa qalila. Kum itu artinya bangun. Ya, bangun. Al-laila artinya malam ya. Jadi kumil laila, bangunlah di waktu malam. Bangunlah di waktu malam. Illa, apa illa? Kecuali ya, kecuali qalila, kecuali sedikit. Jadi bangunlah di waktu malam kecuali sedikit. Nah, kum itu bangun, alaila waktu malam. Jadi bangunlah di waktu malam, illa qalilan, kecuali sedikit. Jadi artinya dengan kata-kata kecuali sedikit berarti tidak bangun sepenuh malam. Bukan seluruh malam ya, tapi ada sisa ya sedikit
untuk istirahat atau tidur ya. Yang jelas tidak seluruh malam. Yang ketiga, ayat ketiga, nisfahu awingkus minhu qalila. Nisfahu ini artinya nisfun, itu artinya setengah. Jadi nisfahu setengahnya, setengah malam. Awinkus atau itu atau ya. Unkus artinya atau kurangi ya. Atau kurangi minhu dari setengah itu, darinya dari setengah itu qalilan sedikit. Ya. Jelas ya. Jadi kalau awinkus ya, awinkus itu itu atau unkus asal katanya. Jadi disambung jadi awinkus. Unkus atau unkus. Unkus itu nakoso. Nakoso itu mengurangi. Jadi kata perintahnya unkus gitu. Kurangilah. Atau kurangilah minhu darinya qalilan sedikit. Jadi berapa lama maksud bangun malam itu? Waktu malam yang harus bangun ini di sini ditentukan ayat ketiga itu, yaitu setengah malam, separuh malam atau setengah malam. Jadi tidak sepanjang malam, tetapi separuhnya malam saja. Atau kan di situ, atau kurang dari separuhnya sedikit. Nah sekarang kita tentukan dulu ya. Biasanya kan orang bertanya untuk mencari ukuran malam. Jadi ukuran setengah itu berapa lama? Ya kita tentukan saja ya, kira-kira ya. Kalau kita menghitung malam itu dari mana ke mana, yang kita tentukan sebagai ukuran malam biasanya atau buat kita. Sebut saja malam itu dari Isya ya sampai dengan subuh. Subuh itu kan fajar, sudah masuk antara malam dan siang. Kalau kita ambil dari Isya sampai subuh berarti sekitar 9 jam. Sekitar itu. Itu satu malam. Ya. Sepanjang malam itu ya segitu. Nah, maka setengahnya berarti kira-kira 4,5 jam. Nah, itu kalau gitu ya, menggunakan ukurannya dari Isya ke subuh gitu. Ya, ini relatif sekali ya. Tapi kita ambil misalkan itu 4,5 jam. Nah, atau kurangi dari itu. Kurangi dari 4,5 itu. Ya kira-kira kurangi sedikit dari situ, tidak harus 4,5 juga, bisa ya, sekitar 3 jam ya misalkan. Jadi bukan kurangi setengahnya, tapi kurangi sedikit saja dari situ, jadi ya sekitar 3 jam. Nah, jadi ini penentuan waktunya dulu ya. Kita lihat lagi ayat ke-4. Auzid alaihi waratilil Qur'ana tartila. Tadi itu atau ya, ini keluar lagi kata jadi atau zid itu tambahkan tambahkan kepada alaihi kepadanya, atau tambahkan kepada yang setengah malam itu. Kalau tadi kan dikurangi, setengah malam boleh kurang, atau boleh juga zid tambahkan atasnya, atas setengah malam itu. Jadi bisa saja lebih dari 4,5, misalkan ya 6 jam lah gitu kan, bisa saja ya misalkan. Atau auzid alaihi, atau boleh tambahkan lah, sehingga kurang lebih segitu, antara 3 sampai 6 jam. Jadi ini pilihan ya buat kita, silahkan opsional mau 3 jam, 4 jam sampai 6 jam, sekitar itulah gitu ya. Nah di situ ngapain, untuk apa gitu ya? Setelah itu, setelah penetapan waktu, untuk apa?
Nah, di sini dikatakan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya membaca. Ya. Jadi sini ratil itu membaca. Makna ratil itu bukan sekedar membaca, sebab nanti ada kata yang digunakan dalam Al-Qur'an untuk maksud membaca, misalkan ikro, nah ya, qoro'a atau ikro. Ikro itu artinya membaca. Tapi sini ratil. Nah, ratil ini punya makna tersendiri ya. Jadi ratil ini lebih kepada menyusun, mengatur ya. Sehingga yang dimaksud membaca dalam ratil itu adalah membaca dengan bacaan yang tertib, teratur. Dari ayat 1, ayat 2, ayat 3 sampai ayat terakhir itu, jadi bacaannya itu dengan bacaan yang tertib, yang teratur ya, atau juga tersusun. Jadi jangan asal baca, jangan baca di tengah-tengah, jangan sepotong-sepotong, tetapi benar-benar Al-Qur'an atau satu surat itu dibaca dengan tertib ya, dan tersusun dan teratur. Jadi makna ratil itu sendiri dalam Al-Qur'an memang maksudnya ke situ ya, bahwa Al-Qur'an diturunkan warattalnahu tartilan. Ketika ada orang yang bertanya, mengapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan sekaligus kepada Nabi Muhammad itu? Maka jawabannya adalah kadzalika linusabbitu bihi fuadaka warattalnahu tartila. Jadi begitulah aku maksudkan turunnya Al-Qur'an itu adalah untuk memantapkan ya, memantapkan ke dalam hatimu. Maka kami bacakan Quran itu dengan secara bertahap. Jadi kata rottala itu artinya tersusun ya, tahapan demi tahapan atau berangsur-angsur istilahnya. Ya. Nah, itu sama ya. Ya? Total sama ratil sama ya. Rotal sama rotal. Ada istilah saya pernah lihat membaca morotal ya. Ya, morotal itu sama dari kata itu. Jadi morotal ya. Kalau sekarang ada istilah morotal. Morotal itu pembacaan sih, artinya pembacaan ya, ayat-ayat ya secara tersusun, secara tertib, teratur, itu morotal. Nah, itu yang kita lakukan dalam ratil itu adalah membaca dengan teratur, dengan tersusun. Nah, jadi di sini benar-benar membaca gitu. Jadi membaca itu ucapkan ya. Iya, diucapkan bacaan itu. Jadi begini, ketika Jibril menyampaikan wahyu ya, wahyu yang Jibril sampaikan itu satu surat utuh, biasanya satu surat. Kemudian satu surat itu diucapkan oleh Jibril, kemudian diikuti oleh Nabi. Ya. Jadi Quran itu diturunkan bukan kayak ngasih tulisan kertas, bukan. Ngasih buku udah aja tinggalin pergi. Bukan begitu. Quran diturunkan itu dengan Jibril menyampaikan secara lisan. Kemudian lisannya Jibril ditiru atau diikuti oleh Muhammad. Maka Muhammad mengucapkan ulang, namanya itu Jibril mendiktekan. Nah, kemudian Nabi Muhammad mengucapkan ulang sampai benar-benar nanti ucapan Nabi itu benar pas ya. Jadi itu terus diulang-ulang. Nah, kira-kira seperti itulah ratil. Jadi ratil itu Jibril meratilkan, membaca dengan tersusun ya di hadapan Nabi. Nabi pun mengikuti membaca dengan tersusun. Nah, sampai benar-benar Nabi itu hafal, baru Jibril pulang. Kira-kira butuh berapa waktu itu? Bisa nggak 1 jam? Misalkan satu surat, misalkan surat itu 20 ayat misalkan. Mau disampaikan kepada Nabi, tapi penyampaian surat bukan ngasih tulisan lalu pergi, bukan, tapi lisan. Apa artinya kalau cuma ngasih tulisan kemudian pergi? Kan bisa saja nanti tulisan udah aja simpen. Gimana? Jadi bukan itu yang dituntut oleh Allah.
dan malaikat, bukan itu. Tetapi sampainya Al-Quran itu benar-benar sampai melekat pada diri Nabi, melekat dalam bentuk hafalan, penguasaan gitu. Jadi disalinnya itu disalin benar-benar di dalam memori Nabi gitu. Tertulisnya benar-benar di dalam hati dan di dalam memori, bukan di kertas. Kalau di kertas kan gampang, oh gimana nanti aja, simpan aja dulu. Tidak seperti kita gitu barangkali. Nah itu jadi butuh berapa lama dialog antara pengajaran lisan Al-Quran antara Jibril dengan Nabi itu, ya sekitar itu tadi, waktu itu antara setengah malam kurang atau lebih, sampai benar-benar Nabi hafal gitu ya. Kalau kayak yang panjang-panjang itu Pak. Yang panjang-panjang kan bertahap itu, bertahap. Jadi itu yang disampaikan. Nah, jadi kita ini ratil ini sama dengan hakikatnya sama seperti halnya Nabi menerima pembacaan Al-Quran dari Jibril. Jadi kita ratil, kita membaca secara tersusun, kita baca dulu bacaannya yang ada tertulis di situ, seolah-olah Al-Quran itu adalah Jibril. Ya, kita ucapkan, kita baca sambil membaca. Kemudian kita baca ulang tanpa membaca. Harus sama, harus pas. Nah, seperti itu. Sehingga bagaimana supaya apa yang tertulis pindah menjadi milik kita, menjadi ucapan lisan milik kita sendiri. Hafal menjadi pandangan. Iya, nanti tahap kedua baru menjadi isi pemikiran, isi pandangan, menjadi sikap. Itu tahap kedua. Yang pertama itu hafal dulu, Pak. Hafal dulu. Nah, itu yang dimaksud dengan ratilil Qur'ana, bacalah Al-Quran dengan tartil, itu penegasan lagi, penegasan dengan sebenar-benarnya membaca. Gitu. Jadi bisa dikatakan secara seksama kalau istilah kita. Jadi baca Al-Quran secara seksama, tapi benar-benar diucapkan, ya, diucapkan. Nanti ada juga petunjuk dari surat yang lain, yaitu surat Al-Qiyamah, ya. Jadi yang pertama baca dulu dengan bacaan yang benar, jangan ingin terburu-buru, jangan ingin cepat-cepat selesai gitu. Baca saja. Karena waktu yang diberikan kan leluasa kan, itu 3-6 jam kalau perlu gitu kan. Nah, jadi kenapa waktunya? Kalau menurut kita mungkin kelamaan, tapi itu waktu yang cukup untuk sampai kita hafal. Diulang-ulang gitu. Kalau belum hafal, masih banyak malam-malam berikutnya masih gitu kan. Nah, itu yang diminta. Ratilil Qur'ana tartilan. Nanti ada penjelasan, ya, penegasan dalam surat terakhir di surat Al-Mujamil, nanti surat terakhirnya ayat ke-20. Itu nanti pada ayat ke-20 kita jelas arah ini semua kemana, ke ayat ke-20. Ya. Kita lanjut. Inna sanulqi alaika kaulan sakilan, ya. Nah, jadi setelah ratilil Qur'ana tartilan itu pembacaan dengan bacaan yang tertib, teratur, tersusun, ya. Selanjutnya inna sanuki, sungguh kami, sa itu artinya akan, ya. Nulqi itu artinya menyampaikan, ya. Kami akan menyampaikan alaika kepadamu kaulan sakilan. Kaulan itu perkataan, sakilan itu apa di situ? Berat. Perkataan yang berat. Nah, baik. Jadi ini tahap kedua. Ya. Jadi ada yang mau disampaikan. Kaulan itu kan perkataannya. Ya, perkataan yang berat. Ya, di sini artikan berat. Berat apanya? Berat itu berarti ada isinya lah gitu ya. Nah, sesuatu yang berat karena berisi, karena berbobot, ya Pak. Nah, jadi ini yang berat, yang berisi atau yang berbobot itu apa? Yang berbobot itu adalah kaulan, kata-kata, perkataan. Ya.
Kira-kira kalau kita dengar istilah ini, kita paham nggak? Orang Indonesia ini paham nggak? Perkataan yang berat. Sudah bisa ditangkap nggak maksudnya, maknanya? Atau kata-kata aneh? Atau gimana? Jadi kita harus sampai paham ke sana, sampai ke benar-benar dikaji. Perkataan berat. Ya, berat itu karena perkataan yang berisi, berbobot. Jadi kata-kata itu ada isinya. Isi berarti makna ya, kan? Iya, makna. Ada maknanya. Berarti kan ada ilmu, ada informasi di dalam kata-kata itu ya. Nah, itu berarti. Jadi ada keterangan, ada ilmu, ada pengetahuan, ada informasi. Nah, ada persoalan. Jadi yang berat itu apanya? Persoalan yang terkandung dalam ucapan itu. Perkataan berat itu berarti masalahnya yang dibicarakan itu sesuatu yang berat. Atau kalau dikatakan berbobot, berisi, sesuatu yang berbobot, sesuatu yang berisi. Tapi tetap kita harus sampai jelas maksudnya kemana gitu. Ngomongin tentang apa. Nah, begitu. Jadi kalau lawannya berat apa? Ringan kan, berarti kalau ini perkataan yang berat berarti ada dong perkataan yang ringan. Ya enggak? Perkataan yang ringan itu gimana sih? Obrolan-obrolan biasa. Ya, omongan-omongan biasa itu kan ringan-ringan. Ya. Berarti perkataan berat apa? Sesuatu yang serius bukan? Itu kan berarti sesuatu yang penting, serius. Tidak bisa dianggap apa? Dianggap enteng. Jadi ini persoalan yang mau disampaikan berarti persoalan yang tidak bisa dianggap enteng, tidak bisa dianggap sepele. Nah, ini persoalan serius. Berarti ini akan menentukan sesuatu yang akan menentukan diri kita, nasib kita. Ya. Nah, saya kasih gambaran gini gampangnya seperti yang sudah kita tadaburi surat Nuh. Surat Nuh itu perkataan yang berat bukan? Ya, berat itu apanya tadi? Pesannya itu. Pesannya. Persoalannya itu persoalan berat, bukan persoalan enteng-enteng. Nah, makanya di sini bangun malam disampaikan, Allah mau menyampaikan dengan bangun malam ini mau menyampaikan sesuatu yang berat. Kalau siang tidak cocok, tidak tepat untuk disampaikan waktu siang. Karena manusia waktu siang penuh dengan kesibukan. Maka dibutuhkan satu konsentrasi ya, untuk menerima satu pesan yang katanya ini berat. Gitu kan? Nah, ya kayak kita aja ya, kayak kita sehari-hari itu kalau mau menyampaikan sesuatu yang berat itu kan nggak sembarangan, nggak di mana aja, nggak sembarang waktu. Ya, Ibu, Pak, kita mau ngobrol nih. Tapi ini masalahnya berat nih. Kapan nih ada waktu? Nah, jadi butuh waktu khusus supaya ini masuk. Nah, ini yang disebut kaulan sakilan. Nah, Al-Quran ini juga adalah kaulan sakilan. Coba kemarin dalam surat Nuh. Dalam surat Nuh itu, wahai Nuh, peringatkan kaum kamu sebelum kepada mereka dijatuhkan sanksi hukum. Nah, ini masalah berat bukan? Loh, kok kita mau dikasih hukuman? Nah, jadi ini kaulan sakilan. Beratnya, persoalannya adalah bahwa semua manusia ini, kita ini berada, status hukumnya adalah berdosa dan akan menghadapi sanksi hukum Allah. Gak bisa ini diobrolin siang-siang atau sambil lalu atau sambil aktivitas. Nah, maka di sini perlu waktu malam. Nanti Al-Quran mau menjawab itu semua. Mengapa, untuk apa, dan harus bagaimana. Itulah kaulan sakilan. Jadi benar-benar ini masalah penting ya, tidak bisa disepelekan. Nah, sementara begitu dulu ya. Jadi kaulan sakilan nanti akan kita lihat lagi. Pokoknya seluruh Al-Quran itu kaulan sakilan ya. Jadi tahap pertama surat ini ayat keempat
warattilil Qur'ana tartilan berarti pada aspek pembacaannya. Bacakan itu dengan baik dan benar. Pada ayat kelima itu pada aspek maknanya. Ya, pesan, isi yang mau disampaikan sesuatu perkara yang berat. Berat dalam arti sesuatu yang sangat penting. Ya. Tidak bisa bukan masalah enteng tadi ya yang dibilang. Kemudian yang keenam, ayat keenam, inna nasyi'ata laili hiya asyaddu aw aqwamu qila. Ini memberikan alasan mengapa harus bangun malam atau mengapa membaca dan menerima pesan itu harus malam, karena nasyi'ata lail, nasyi'atan itu artinya bangun ya, orang yang bangun. Dari kata nasya'a, nasyi'atun itu artinya bangun, isim fa'il ya, yang bangun atau bangun. Nasyi'atal lail, bangun malam itu, dia itu asyaddu wat'an. Asyaddu itu artinya sangat kuat. Ya, disebut asyaddu. Wat'an itu artinya masuk. Memasuki, menempati atau menempel, itu arti wat'an. Jadi sangat kuat. Kalau di sini apa diartikan? Lebih kuat mengisi jiwa. Oh, mengisi jiwa ya. Jadi pesan yang akan disampaikan itu lebih meresap ya. Lebih kuat meresap ke dalam diri. Ke dalam diri. Iya, ke dalam jiwa, ke dalam hati, ke dalam pikiran kan. Jadi gampang masuknya. Ya, ada satu kekuatan mudah untuk dicerna. Ya. Asyaddu wat'an. Jadi sangat kuat meresap, kira-kira begitu ya. Sangat kuat meresap untuk menerima pesan-pesan. Wa aqwamu qila, dan juga wa aqwamu itu lebih apa di sini? Qila. Di sini diartikan berkesan. Jadi juga lebih bisa menangkap kesan. Lebih bisa membentuk kesan. Apa itu kesan? Kesan itu rasa ya. Kan kesan itu macam-macam. Kesannya bagus, sedih, senang, itu kan kesan. Ya. Berkesan. Menimbulkan kesan apa nanti? Kesan sedih, kesan senang, kesan takut. Itu kan kesan-kesan. Ya. Kebaikan malam itu adalah asyaddu wat'an, lebih mudah meresap dan juga lebih membentuk kesan. Jadi kalau pesan yang disampaikan Allah itu nanti memberikan rasa takut, benar-benar akan membentuk rasa takut. Kalau pesan itu memberikan rasa senang, kegembiraan atau semangat, maka benar-benar akan membentuk rasa semangat. Nah, itu kan kesan. Jadi ada dua memang, asyaddu wat'an wa aqwamu qila, lebih mudah meresap dan lebih mampu atau lebih berkesan. Bisa dipahami nggak? Ya. Nah, jadi jelas ini kan bahwa ratilil Quran ini bukan hanya membaca kalau begitu. Kalau sudah berbicara lebih meresap dan lebih berkesan, harus paham dong. Kalau nggak paham, gimana bisa berkesan? Ya, ada pesan itu pasti akan berkesan kalau kita paham isinya. Nah, gitu. Apalagi ini dikatakan kaulan sakilan, perkataan yang berat. Ya berat berarti persoalannya berat isinya dalamnya. Bukan berat diucapkannya, nggak ada perkataan kalimat yang berat. Ada juga yang berat itu pasti isi persoalan yang dibicarakannya. Berarti benar-benar harus paham isinya. Itulah ratil Quran. Sekarang ayat ke-7. Innalaka fin nahari sabahan tawila. Innalaka, sesungguhnya laka bagimu, fi nahari, fi pada nahar itu siang. Jadi pada waktu siang.
sesungguhnya bagimu finahari pada waktu siang sabhan tawilan. Sabhan artinya sibuk, kesibukan. Tawila itu artinya terus menerus, ya. Tawil itu panjang, terus menerus. Jadi artinya sabhan tawilan, kesibukan yang terus menerus gitu ya. Artinya yang pertama ini berarti meletakkan waktu siang untuk menyelesaikan segala urusan, segala kesibukan. Jadi ini sudah mulai pembagian waktu, mengajarkan pembagian waktu. Innalaka finahari sabhan tawilan, sungguh bagimu di waktu siang ada kesibukan yang bisa tawilan, bisa panjang, artinya bisa terus menerus, juga bisa tiada henti. Ya, sibuk itu. Ya. Jadi ya namanya manusia pasti banyak urusan, pasti banyak kebutuhan. Nah, kebutuhan itu maka diselesaikan di waktu siang. Supaya apa? Nanti supaya waktu malam fokus kepada tugas ratil Al-Quran, gitu kan? Nah, ini sudah bicara pembagian waktu. Terus ya, ayat 8, wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wazkurisma. Ya baik. Yang pertama wazkurisma rabbika dulu ya. Wazkurisma artinya zakaro itu bisa menyebut, bisa mengingat ya. Jadi di sini yang disebut atau diingat apa? Isma rabbik, nama Tuhanmu. Nama Tuhan siapa? Nah, Allah. Jadi ingat atau sebut nama Allah. Ya. Sebutlah nama Allah. Kalau sudah sebut otomatis ada ingat ya. Kalau ingat belum tentu nyebut ya. Jadi bisa sebutlah nama Tuhanmu, sebutlah nama Allah. Nah, ini beda lagi urusan berarti. Kalau tadi sudah ya ratil untuk menerima kaulan sakilan ya. Nah, kemudian ini beda lagi. Persoalannya sekarang sebutlah nama Tuhanmu. Ya. Gimana nyebut nama Tuhan, gimana maksudnya? Allah gitu. Atau gimana ya? Nah, nanti kita lihat. Kita nyebut nama Allah di mana? Biasanya. Salat. Khusus nyebut nama Allah itu pada sholat, pada waktu sholat. Ya, kita sebut Allahu Akbar, itu sudah wazkurisma rabbika. Kita sedang menyebut sekaligus mengingat isma rabbika, nama Tuhan. Ketika Allahu Akbar kemudian disambung dengan doa apa? Dengan bacaan apa? Iftitah. Ya, iftitah itu kan. Atau ada yang disambung dengan Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Itu semua penyebutan. Ya, Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallah bukratan wa asila. Ini semua penyebutan isma rabbika. Nah, kemudian setelah disebut ya, setelah kita menyebut nama Tuhanmu, nama Allah, apa? Wa tabattal ilaihi tabtilan. Ya. Tabattal itu dari kata batal. Ya. Batal. Ba, ta, la. Ya, ada huruf ba, ta dan lam asalnya itu ya. Batal itu artinya melepas. Ya. Batal itu melepas, sehingga tabatal melepaskan. Tabatal ini kata perintah, melepaskan. Lepaskanlah ilaihi, kepadanya. Lepaskanlah kepadanya. Tabtila ini kata penegasan dari kalimat tabatal tadi. Takkid atau penegasan. Jadi maksudnya
dengan selepas-lepasnya, tabtilan dengan selepas-lepasnya. Begitu kalau secara bahasa artinya. Bisa dipahami. Dan lepaskanlah kepadanya dengan selepas-lepasnya. Kepada siapa kepadanya sih? Kepada Allah. Lepaskanlah kepada Allah dengan selepas-lepasnya. Nah, ini bentuk pengamalannya seperti apa kalimat ini atau perintah ini? Perintah ayat ke-8 bahwa kita diperintah untuk yang pertama wazkurisma rabbika, sebutlah nama Tuhan. Ya tinggal nyebut. Setelah nyebut apa? Setelah nyebut watabatal ilaihi tabtila, lepaskanlah kepadanya dengan selepas-lepasnya. Nah, pertanyaan kita, melepaskan apa? Kira-kira lepasin apa ya? Melepaskan apa? Melepaskan diri. Melepaskan sama nggak dengan menyerahkan? Ya, sama kan? Ada kesamaan, menyerahkan, melepaskan ya sama. Barang ini saya lepaskan, barang ini saya serahkan ya sama. Saya lepaskan kepada, saya serahkan kepada, sama ya. Sehingga kata tabatal sama dengan aslama. Coba dalam bahasa Al-Quran istilahnya aslama. Aslama itu menyerahkan, berserah diri. Jadi aslama. Tabatal sama dengan aslama, berserah diri. Jadi menyerahkan apa ya? Menyerahkan diri kepadanya. Jadi tadi wazkurisma rabbika, sebut nama Tuhan untuk apa? Untuk manggil bukan? Ya enggak? Kita nyebut nama seseorang untuk apa? Ya umumnya kan untuk manggil dong. Ya enggak? Sebut namanya dalam rangka diri kita sedang melakukan panggilan. Kemudian setelah itu, setelah dipanggil ngapain? Tabatal ilahi. Serahkanlah, lepaskanlah diri kepadanya dengan lepas. Nah, ini perintah ini praktisnya seperti apa? Itulah tadi, yaitu melalui sholat. Jadi ayat ke-8 ini praktisnya adalah sholat itu sendiri. Sholat itu adalah dalam rangka wazkurisma rabbika watabatal ilaihi tabtila. Sekarang pertanyaan, di dalam sholat kita menyebut Allah, menyebut dalam arti memanggil, karena memang sholat itu menghadap. Kita ini menghadap Allah dan memanggil namanya. Untuk apa? Untuk ini, untuk tabatal, untuk berserah diri, untuk menyerahkan diri. Benar kan? Coba dalam Al-Fatihah, Al-Fatihah. Dalam iftitah. Dalam iftitah ada nggak penyerahan diri? Ini wajahtu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal ardh. Saya atau aku menghadapkan wajah kepada yang telah menciptakan langit dan bumi ini. Saya menghadapkan diri. Jadi sholat itu sedang menghadapkan wajah kita kepada Allah. Lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan, sepenuh hati, musliman. Nah, musliman untuk berserah diri. Muslim artinya berserah. Hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin, dan saya bukan golongan orang yang musyrik. Ya. Kesempatan lain kita akan bicara apa itu musyrik. Ya. Wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati, apa artinya? Sungguh sholatku, wa nusuki, dan wa nusuki itu pembinaan-pembinaan yang lain atau ibadah-ibadah yang lain. Sholatku, ibadah-ibadahku. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, matiku. Apa? Lillahi rabbil alam. Apa arti lillah? Menyerahkan pada Allah. Iya itu. Jadi sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk siapa? Untuk Allah. Untuk Allah, atau menurut
Jalan Allah. menurut Allah, lillah, menurut Allah. Penyerahan bukan itu? Itu, maka itu yang tabatal. Jadi tabatal ilahi, lepaskan, dalam arti serahkan diri kepadanya dengan penyerahan yang sebulat-bulatnya. Bulat nggak coba? Coba tadi bulat nggak? Tampilan nggak dengan sebenar-benarnya pelepasan, dengan sebenarnya penyerahan. Coba aja perhatikan, sholatku, ibadahku, hidupku ya. Bahkan wa mati sampai mati, berarti bulat nggak? Bulat itu. Penyerahan diri kepada Allah, dalam arti penyerahan kepada Allah itu apa? Mau diabdikan, didedikasikan hidupku hanya menurut, untuk mengikuti ajaran Allah. Itu maksudnya kan, menyerahkan diri kepada Allah itu berarti siap hidup menurut petunjuk ajaran Allah. Nah itulah tabatal ilahi. Jadi ini lengkap nggak nih? Wazkurisma rabbika kan sebut nama Tuhanmu, menyebut Allah. Nah setelah itu dalam rangka apa kita nyebut Allah? Dalam rangka tabatal ilahi. Nah itulah bentuk wujud teknisnya adalah sholat. Nah ini masih dalam rangka bangun malam. Jadi bangun malam itu bukan hanya baca Al-Quran, tetapi juga dilanjutkan dengan sholat malam. Jadi setelah membaca, memahami, kemudian menghadap Allah. Nah itu cukup kan berarti setengah malam gitu udah baca Al-Quran sambil menghafal, kemudian juga dilanjutkan dengan sholat gitu. Jadi nyantai aja. Kan istilah juga taraweh. Kemarin bulan Ramadan ada istilah sholat taraweh. Taraweh itu artinya sholat nyantai. Taraweh itu istirahat artinya. Jadi nyantai karena menggunakan waktu leluasa. Ya. Ketika orang sudah lepas dari berbagai kesibukan, maka di waktu malam itu disebut waktu tarawih. Jadi tarawih itu bukan hanya Ramadan, tapi waktu sholat malam itu disebut waktu tarawih. Tarawih itu sendiri artinya nyantai, gitu. Jadi nyantai saja gitu. Jadi kita bisa sambil apa, yang penting yang penting tidak ngantuk. Bagaimana membuat supaya tetap segar gitu. Bisa sambil ngopi, sambil minum gitu. Nyantai aja. Boleh, jadi ya? Iya dong. Jadi nyantai aja itu. Yang penting kita tetap semangat waktu malam itu. Segar ya, tetap segar, menjaga kesegaran. Gimana diatur-atur. Mau tidur dulu, yang penting bagaimana supaya ketika bangun itu kita segar. Nah, jadi bisa menunaikan ini semua, menghafalkan Al-Quran, berpikir tentang makna-maknanya, kan begitu? Dibaca berulang-ulang. Kemudian setelah itu wazkurisma rabbika, ayo sebut nama Tuhan, berdiri menghadap Allah, watabatal, serahkan diri kepadanya, tabtilan dengan sebulat-bulatnya. Itu. Nah jadi masalah tata caranya bagaimana, rokaatnya kita ikut saja yang sudah ada gitu ya. Jadi ya seperti halnya bagaimana sholat tahajud, sholat qiyamul, sholat tarawih seperti itu ya. Mau berapa rokaat juga silahkan, kita yang menentukan ya. Kan sependek-pendeknya itu 2 rakaat tambah 1 witir kan, sepanjang-panjangnya kan bebas sampai 23 rakaat. Kita yang atur. Jadi nyantai itu untuk melaksanakan ini. Saya kira itu ya, sampai ayat 8 ya. Kita lanjutkan dulu.